Hey, what's up, everybody, everyone, and anywhere? Balik lagi bersama gue, Mr. GE, di Outcome Channels. Kali ini, gue nggak ngerti ya, kita masuk di Hot Talks. Kita berbincang-bincang seperti kemarin, kita membahas deflasi. Terima kasih juga yang sudah banyak menonton di konten deflasi gue. Mudah-mudahan ini juga bisa memberikan sedikit pengetahuan dan membuka pikiran kita masing-masing. Jadi, sebelum gue mulai, silakan di subscribe, like, komen, dan share ke terdekat lu, entah itu teman, sahabat, dan pacar, dan lain-lain. Kecuali konten reaction jangan ketahuan pacar. Lu belakangan ini pernah ngerasain yang lagi viral belakangan ini? Sebelum gue masuk ke sana, kita tonton dulu videonya. Ya, itu adalah salah satu video yang sedang atau lagi viral di beberapa waktu bulan belakangan ini. Kayak fenomena-fenomena seperti ini mungkin sudah pernah terjadi. Sebenarnya udah pernah terjadi, tapi gue ingetin lagi buat lo semua. Mungkin berapa tahun lalu lo pernah viral juga konten-konten kayak gini deh. Mungkin kalau ini konten-konten yang sedang kayak nari-nari terus diminta gift. Lu pernah ingat namanya konten mandi lumpur di sama platformnya di media sosialnya? Lu pernah ingat atau ada yang pernah juga merasakan atau lu pernah ngelakuin? Gua nggak tahu. Ya, fenomena-fenomena ini yang dibilang sama masyarakat itu katanya pengemis online. Ya mungkin sama, cuman caranya berbeda. Kalau yang sekarang yang lagi naik konten itu senang terus berjoget-joget di depan kamera depan handphone lu. Ya, fenomena ini jadi banyak pro dan kontranya, dan sisi kanan, sisi kiri, dan sisi pandangan manusianya masing-masing. Jadi seperti gua nggak bilang joget ini enggak, joget itu, mandi lumpur ini enggak. Jadi gua ambil kesimpulannya adalah fenomena seperti ini emang bisa dapetin peluang untuk mendapatkan penghasilan tambahan tentunya. Ya, apalagi dia si akun itu yang tadi di video mengajak warga lingkungan setempat untuk melakukan hal yang sama seperti dia. Terus yang gue aneh, bukan gue aneh sih, tapi bisa dibilang cukup heran gue. Dalam waktu kurun sehari aja hanya melakukan kegiatan seperti itu, dia bisa menghasilkan 2 sampai 700 ribu dalam waktu sehari. Lu bayangin dalam waktu sehari. Terus bisa menghasilkan 21 juta dalam kurun waktu 1 bulan. Lu tertarik? Lu cuma begitu aja modalnya. Terus lu bisa menghasilkan lumayan. Tapi gua enggak sih. Jadi fenomena-fenomena seperti ini ya kan kita udah ya mandi lumpur, terus sekarang joget, ya kita nggak tahu ke depannya apa lagi. Give dong kakak. Lantas fenomena seperti ini tuh netizen bilang banyak yang bilang itu ngemis,
secara online. Bisa dibilang juga iya, bisa dibilang juga enggak. Gue masih abu-abu lah, atau gue orang awam lah. Jadi fenomena ini bisa jadi kayak perhatian publik luas, terutama di dalam media sosial, yang mungkin dianggap mencerminkan masalah sosial yang cukup kompleks. Dan alasan kemunculan fenomena ini adalah, masalahnya kenapa fenomena ini bisa muncul ke media sosial. Yang pertama itu tentu aja masalah finansial. Kenapa gue bilang masalah finansial? Karena bisa menjadi mata pencarian penghasilan yang sangat cepat. Jadi kayak dalam kurun waktu seperti tadi gue bilang, akun tersebut, kreator tersebut yang ada di video tadi, melihat cara mudah untuk mendapatkan uang. Memang sih, terutama jika dia lagi nggak punya pekerjaan, terus di rumah aja, atau belum ada sumber penghasilan lain. Jadi kayak tren semacam tersebut bisa jadi semacam apa ya, jalan pintas mungkin untuk mendapatkan uang yang lebih tanpa harus bekerja seperti pada umumnya. Ya mungkin kegiatannya tadi bertani, tiba-tiba ada hal yang lebih cepat untuk mendapatkan uang, mereka pasti akan pilih ke situ. Yang ketiga, baru pertama, maaf. Yang berikutnya itu eksploitasi empati. Jadi beberapa konten yang sudah viral di media sosial itu seakan-akan atau seolah-olah dibuat untuk membangkitkan rasa empati kita yang sebagai penonton, dan simpati berlebihan dengan harapan para penonton itu merasa ada yang kasihan, ada yang terhibur, macam-macam lah, dan memberikan donasi berbentuk gift, dan bisa dianggap sebagai manipulasi emosional. Sekali lagi, di mana ekspresi seperti ini bisa menjadi alat untuk mendapatkan tambahan uang atau bisa mendapatkan penghasilan uang secara cepat. Yang ketiga, tidak bisa dipungkiri lagi. Yang ketiga ini, pengaruh media sosial sangat amat membantu untuk menyebarkan konten secara cepat dan luas. Dari algoritma platform masing-masing media sosial, jadi seringkali mendorong konten yang seperti ini, emosional atau sensasional, sehingga kayak konten seperti yang tadi dan beberapa waktu tahun lalu atau yang lainnya menjadi viral dengan mudah, cepat, dan makin banyak yang menyukai dan menonton. Terus reaksi masyarakat juga tentunya beragam. Ada yang prihatin, ada yang merasa kasihan. Namun ada juga yang mengkritik karena dianggap sebagai tindakan yang tidak produktif atau bahkan merendahkan diri demi keuntungan finansial. Ya, zaman sekarang kalau nggak berbuat sesuatu tidak bisa makan, ya mungkin yang mereka lakukan itu hanya untuk menyambung hidup keluarga, untuk menyambung hidup untuk keesokan harinya, ya gue nggak tahu. Cuman dampak sosial dari konten yang seperti ini bisa berdampak negatif buat ya anak-anak umuran SMP atau SMA atau yang remaja. Mereka menganggapnya sebagai cara mudah untuk mencari uang tanpa usaha keras, tanpa berproses. Jadi kayak yang sekarang ini bisa jadi potensi mendorong
masyarakat atau anak-anak atau remaja untuk mendorong ke arah budaya instan dan jadi ketergantungan pada empati orang lain. Ya mudah-mudahan enggak sih. Ini kayak gue lihat ya cuma beberapa bulan ntar hilang, beberapa bulan ntar hilang. Ya meskipun lu tahu semua ada yang benar-benar ngebutuhkan bantuan, tapi konten semacam ini kayak nimbulin rasa dilema di kalangan masyarakat, terutama di media sosial, antara keinginan untuk membantu atau kekhawatiran tentang eksploitasi empati. Gua nggak tahu, itu balik lagi ke diri kita masing-masing. Atau ada yang ingin mencoba menambahkan, silakan aja di komen. Nah, jadi setelah ini juga ada sumber yang mengatakan bisa, tadi kan sumbernya dari masyarakat luas, terus ini dari sisi sumber yang lain mengatakan ya bisa jadi eksploitasi emosi, kayak dalam beberapa kasus juga kayak orang, ya semuanya enggak sih, kayak semua media sosial juga banyak banget. Jadi kayak contoh beberapa kasus, jadi kayak orang jadi seakan-akan manfaatin momen pribadi atau emosi seperti sedih, senang, atau yang lainnya sebagai alat hiburan untuk mendapatkan perhatian di media sosial. Jadi ketika kesedihan lo dieksploitasi dan dibagikan ke secara halayak umum, jadi bisa ngurangin sensitivitas lo terhadap perasaan pribadi. Jadi bisa merendahkan makna emosi yang seharusnya bisa diperlakukan secara lebih private dan lebih menghargai. Yang sumber berikutnya itu normalisasi kesedihan sebagai hiburan. Ya kalau yang tadi si Sedgwick ya enggak, apa ya, bukan kesedihan, dia justru memberikan hiburan, kesenangan yang joget-joget seperti itu. Kayak joget-joget seperti itu. Jadi ini berbentuk umum aja lah yang gue bahas. Cuman kan konten yang lagi viral dia terus beberapa tahun lalu kan mandi lumpur itu. Jadi kayak sekarang tuh normalisasi kesedihan tuh sebagai hiburan emang bener adanya. Jadi kayak lu lagi sedih atau depresi itu sebagai objek hiburan yang bisa menciptakan persepsi keliru tentang bagaimana lu harus menghadapi perasaan emosi lu tersebut. Alih-alih lu alih-alih lu menghadapinya dengan cara yang sehat, malah lu bisa terjebak dalam rutinitas kayak mamerin kesedihan dan kesenangan lu demi meng-up atau menaikkan popularitas lu, yang justru bisa membuat lu semakin tenggelam dalam kondisi yang tidak sehat. Terus apa? Tekanan sosial untuk ikuti tren, ya nggak bisa kita pungkiri. Semenjak ada itu pasti banyak yang mengikuti. Kayak fenomena, ya kayak kasusnya viral terus ada yang begini bikin satu, lu pasti ada yang ngikutin ya. Ini menciptakan tekanan sebenarnya bagi pengguna, tekanan sosial bagi pengguna media sosial lainnya yang mengikuti tren, meskipun mungkin mereka tidak benar-benar kayak perlu melakukannya, namun karena hal ini mereka bisa berperan dalam seperti kesedihan atau sekedar ikut-ikutan untuk dapetin validasi sosial dan akhirnya berdampak buruk bagi kesehatan mental. Pengaruh negatifnya apa untuk kesehatan mental?
Yang menonton atau yang terlibat dalam konten-konten seperti itu secara terus-menerus bisa mempengaruhi suasana hati dan kesehatan kita tentunya, atau lu semua yang menonton. Dari konten seperti itu bisa cenderung lama-lama ya kita bosan juga, ada negatifnya juga, dalam jangka panjang ya bisa nurunin tingkat mood kita, mood, dan menyebabkan kita semakin sulit keluar dari perasaan dan zona tersebut, dan bisa memicu kondisi kesehatan kita, atau yang bagi para penggiat seperti hal-hal tersebut. Kedua, kita kurang banget kesadaran tentang manajemen emosi yang sehat. Ini juga jadi kurangnya kesadaran kita tentang cara mengelola emosi. Alih-alih lu seperti tadi menari, menghibur diri, atau lu bikin konten sedih, beberapa orang mungkin butuh dukungan profesional atau tempat yang bisa untuk ekspresikan diri tanpa tekanan dari media sosial. Tapi tren ini bisa menutupi kebutuhan tersebut dan mendorong orang untuk mencari jalan pintas dalam menghadapi kesedihan. Ya, terserah. Lo mau balik kemana? Lo mau tetap berproses atau tetap melakukan hal yang lo yakini, atau lo pengen dapat yang instan, terserah. Justru gue mikirnya yang instan emang lebih enak, tapi orang bakal lupanya juga lebih cepat. Dan yang terakhir gue dengar kabar, dia bukan dengar sih, gue lebih tepatnya baca, dia ditangkap oleh pihak yang berwenang karena mempromosikan atau mendapatkan sumbangan dari situs yang harus kita blok. Itu juga jadi penyakit masyarakat sebenarnya. Ya kayak dia memberikan gift sawer-saweran itu, jadi kayak seakan-akan pencucian uang mungkin, gue nggak tahu. Ya mudah-mudahan apapun yang kita lakukan tetaplah berproses, nggak usah yang instan, karena yang instan memang enak tapi hilangnya juga lebih enak, lebih cepat, jadi kita nikmatilah setiap proses yang ada, yang kita jalani. Mungkin itu aja lah. Gua Mr. GE, sampai jumpa di Off Talks berikutnya. Ada apa lagi yang pengen gue bahas? Tungguin aja apa yang akan ada di Off Talks berikutnya. Gue Mr. GE, sampai jumpa. Bye bye.